Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel gua ARC Vlog. Jadi hari ini kita akan merestorasi Supra Fit penuh kenangan dan tanpa celah part 2. Karena yang part 1-nya sudah beberapa bulan yang lalu. Nah, ini part 2-nya kenapa baru mulai? Karena kita baru ada dana. Nah, untuk itu, untuk mendukung channel ini supaya kalian tahu informasi lebih lengkap, lebih jelas. Nah, kalian like dan subscribe channel ini ya. Oke. Jadi kemarin motornya sudah kita taruh bengkel dan nggak sempet gua videoin karena mendadak ke rumah temen gua namanya Hengki Ariwibowo. Jadi dia punya Supra Fit yang sudah menang kontes katanya. Nah, jadi karena dia tahu tempat cat yang baik, gue lihat tuh blok mesinnya katanya dicat tapi nggak luntur-luntur. Nah, gue tanya dia dan dia tahu tempatnya dan merekomendasikan tempat cat ini gitu. Jadi kita bakalan ke sana, kita lihat progresnya. Nah, untuk before-nya nggak sempet kita videoin juga. Mungkin kita bakal pakai footage di video sebelumnya. Oke, ikutin kita terus. Let's go! Oke guys, jadi kita udah di lokasi tempat pengecetan. Nah, jadi kenapa gua memutuskan untuk ngecat itu karena udah ke dealer juga nggak ada barang orinya. Jadi yang ada itu sekarang tinggal imitasinya doang gitu. Nah, terus gue konsultasi ke temen gua sama ke abangnya bahwa mendingan pakai yang ori terus dicat aja gitu. Lebih apa ya? Lebih awet dan dia kalau imitasi walaupun bagus juga ternyata kunciannya nggak bagus, sehingga paling dalam waktu berapa bulan udah mulai getar lagi. Jadi mendingan kita cat yang lama, yang patah-patah katanya bisa diakalin. Nah gitu. Jadi untuk sementara yang harus diganti itu mana batoknya tadi? Yang harus diganti itu batoknya. Nah ini karena ini udah patah, ini nggak bisa diakalin, udah patah. Tuh batoknya. Terus kita harus beli ini pencet-pencetan, ini lampu, pencet-pencetan klakson, sen, starter, sama apa ini? Ini apa ini namanya? Saklar lampu. Nah itu, jadi yang harus diganti itu. Nah untuk yang lainnya itu bisa di nggak harus beli, jadi diakalin aja. Nah terus kita harus ganti aki juga, jadi beli aki. Terus hand grip, spion, dan kan kemarin baru beli tempat injekan gigi ya. Nah tapi dihilangin sama yang megang kamera ya. Baru dibeliin terus dihilangin ya. Oke, kita langsung lihat motornya. Jalan di. Nah, gua ngasih PR ke lo. Gelap ya? Iya, speednya turunin dikit. Nggak apa-apa, lanjut aja terus. Nah, kita semi vlog. Nah, ini motornya setelah dibongkar. Ternyata kalau udah dibongkar jelek. Nah, terus ini kita harus ganti juga mika speedometer karena udah retak 1000. Tadinya gue mau ganti speedometernya, ternyata yang ori juga udah nggak ada. Kalaupun ada susah nyarinya. Nah kata temen gue ini ganti aja mikanya karena ini gue ngeliat di marketplace juga dia banyak keluhan, nggak hidup saklar bensinnya, nggak hidup RPM-nya, nggak hidup giginya. Jadi ini cuman nggak hidup gigi 3 sama 4. Itu tinggal ganti boklamnya doang gitu. Terus apalagi ya yang harus dilakukan? Ya mungkin itu sih. Oh iya, tempat apa ini namanya? Gigi. Ya itu. Injekan gigi ini udah jelek, udah karatan. Jadi mau diganti juga yang baru seperti terlihat baru, injekan rem juga sekalian. Terus apa lagi ya? Udah sih itu aja. Dengan lampu belakang kayaknya masih bagus. Oh iya, lampu belakang masih bagus. Jok, oh iya, joknya bolong seperti yang udah gue bilang di part pertama ya, 6 bulan yang lalu.
Jadi baru kita lanjutin progresnya ini karena baru ada dana. Nah gitu. Jadi Jok pengen nyari yang kulit asli juga. Kulit asli maksudnya yang ori dari Hondanya gitu. Oke, paling itu aja sih yang harus kita ganti. Paling nanti progresnya kita bakal update pelan-pelan. Dan ini kita jadiin satu video atau 2 video, nanti lihat situasi. Kalau misalnya kepanjangan nanti kita potong jadi 3 part. Tapi kalau enggak kita jadiin 2 part aja. Part satunya udah, nah part ini lanjut untuk keseluruhan pas sudah jadi gitu. Oke, kalau gitu ikutin kita terus. Kita tunggu sekitar 1 minggu baru kita tag lagi. Oke, terima kasih. Oh, hitam abu-abu. Kita nggak pilih merek yang penting ada. Oke, kita update hari ke udah lama ya, udah semingguan. Jadi part-partnya di Lampung nggak ada, jadi kita beli online aja. Dan di online pun sulit untuk dapat yang ori. Nah, kayak ini spion ori, sulit dapatnya. Kalaupun ada, nah ini juga, ini untuk footstepnya, footstepnya ori juga. Terus oh ya, ini untuk hand gripnya cuman ini punyanya si Beat. Oke. Nah, terus di sini ada tombol-tombol ya, tombol hazard, tombol klakson, terus tombol starter, terus ya itulah pokoknya perangkat pertombol-pertombolan juga nih. Untuk sen, habis itu power, habis itu starter, klakson semua nih ori. Terus kita beli ini buat pegangan, beli second 70.000 karena udah nggak ada nih yang barunya. Kalaupun ada dia cuma besi biasa, jadi ini paling tinggal nunggu dibersihin aja terus langsung kita pasang. Lalu kita beli batok ori. Nah, ini batok ori nih ya. Ini batok di Shopee yang paling murah, tapi warnanya oranye. Karena yang warna hitam sedikit banget, sekalinya ada harganya sampai 400.000. Nah, itu. Oh, ini yang nggak ori itu Mika speedometer, mereknya Narita. Selisihnya nggak terlalu banyak, cuman ngelihat di kolom komentar kalau misalkan yang ori juga kadang-kadang ternyata barangnya nggak ori, palsu pas datang. Udah sekalian aja yang palsu sekalian. Terus oh iya, stiker. Kalau stiker itu ada di tempat teman, udah datang dari kemarin. Stikernya juga mahal. Oke, jadi kita udah ke 5 toko dan di sini lagi dicariin. Jadi untuk di wilayah Lampung, bahkan di dealernya pun nggak ada. Jadi kita lagi nyari-nyari. Semoga kali ini ada. Jadi kita cari batok sama stiker. Karena batoknya udah pecah, stikernya sudah harus ganti ya. Jadi kita lagi cari-cari. Nah, ini tokonya nih. Ini kalau kata Bang Herdi yang ngechat, ini tokonya legend banget. Oke, kita tungguin aja, semoga ketemu. Oke, ini update motornya. Nah, udah dipretelin, tinggal dicat bodinya. Nah, sebelum dicat kita mau benerin dulu di permesinan duniawi. Kalau kata Hengki, apa Heng? Apa yang mau dibenerin? Sentrik dan lain-lain. Oke guys, jadi tahap selanjutnya kita bakal ngebenerin mesin, bakal bongkar dulu. Kalau kata editor gua kemarin sentriknya, taunya salah ya, karena dia nggak punya ilmunya. Nah, ini bakal kita cek langsung ke
Apa bang nama bengkelnya bang? AVK Motor. Nah di sini ahlinya ahli ya. Pokoknya kita lihat bongkar dulu, terus baru kita tahu apa aja yang harus diganti dan berapa budgetnya ya. Mudah-mudahan gak banyak. Oke, ikutin kita terus. Let's go. Wah, ini kendaraan motornya. Jadi tadi susah hidup karena udah semingguan gak hidup. Nah terus kalau dari suaranya kenapa nih bang? Suaranya melitik. Apa? Melitik. Melitik. Jadi Ya kayak klep kendor gitu ya. kayak klep kendor guys. Kalau cantiknya apa cantik? Nah, ini suaranya tuh. Dengar ya suaranya. Lebih gitu. Ya macam sentrik ya. Di dalam itu kan ada klep. Ada klep itu ada botoran apa? Oh, Di antara klep dan botoran bumper. jadi kemungkinan klepnya ya bang, Ya bagian head lah itu. bagian headnya. Susah. Hari ini toko juga kadang ada kadang enggak. Dari tokonya susah ya. Ya ada cuman kita susah juga. Seperti ini. Nggak mungkin lepas ya, mungkin hilang. Nah ini masang pennya kebalik tadi. Jadi seharusnya beratnya ini di luar. Nah, masang pennya kayak gini. Dratnya di dalam. Beratnya di dalam. Jadi ini Honda ini cukup dikendorin klepnya. Ya ditarik paksa aja kan. Kalau untuk tipe Yamaha jangan coba-coba masang ini kebalik. Susah. Kalau Yamaha lebih padat ya. Nah ini beratnya di dalam kan. Iya. Ini cukup dikendorin aja klepnya. Kalau untuk tipe Yamaha jangan coba-coba masangnya kebalik. Nggak susah motornya. Masih mulus ini. Kita mau cek dulu botolannya. Jahitan. Banyak lemnya. Banyak kan? Sebenarnya perpak kalau baru nggak perlu dilem kayak gini nih, kotorannya bisa masuk ke dalam, masuk ke dalam mesin. Ganti aja ya bang. Iya ganti, misalnya kalau ganti baru ini nggak perlu dilem-lem, alami aja. Maxim. Oke, kita sudah sampai. Itu tukang gojeknya. Nah, kita sudah sampai. Kita mau lihat motornya. Oke. Hari yang ditunggu-tunggu. Nah, ini bengkelnya walaupun biasa aja, tapi pengerjaannya rapi, maha dahsyat. Assalamualaikum. Aman bang. Nah ini dia motornya udah jadi. Tinggal kita mau ganti jok. Habis itu udah sih itu aja. Yang lain udah diberes-beresin. Insya Allah ini tinggal dicuci lagi, cuci ulang gitu. Oke. Nanti kita bakal ke tempat jok dulu, dicuci. Baru nanti kita bakal jabarin apa aja yang udah kita ganti dan nominal yang udah kita keluarin untuk motor ini. Oke. Ikutin kita terus. Oke, jadi inilah hasil dari restorasi. Akhirnya jadi setelah kurang lebih 1 bulan
jadinya. Jadi motornya itu kendalanya adalah partnya susah dicari ternyata. Stiker itu paling lama dan paling mahal. Jadi kita cari itu sekitar 2 mingguan lebih dan harganya sekalinya dapat 280.000 stikernya doang tuh yang ori ya. Terus untuk yang lain itu alhamdulillah masih ori karena kita kemarin kan rencananya mau ganti body, tapi kata pihak bengkelnya bahwa kalau body ori itu lebih rigid dan lebih bagus daripada yang imitasi. Akhirnya kita putuskan untuk bodinya dicat aja gitu, dicat habis itu dibeliin stripping baru. Dan untuk part-part yang lain itu masih 90% ori kecuali footstepnya yang imitasi karena yang lama itu udah rusak, jadi bengkok abis kecelakaan, udah sulit untuk dilurusin lagi. Terus yang palsu lagi itu di bagian ini jalu ya namanya. Nah jadi kan kita beli hand gripnya ini ternyata salah, bolong, tapi ini ori Honda. Akhirnya ditambahin jalunya bukan yang ori juga, ini jalunya yang modifikasi. Itu yang nggak ori. Terus yang kedua yang nggak ori mana lagi ya? Udah sih, kayaknya itu aja. Yang lain tuh ori semua. Jadi total selama kita restorasi ngebangun mobil ini tuh habisnya sekitar untuk permesinan itu habis sejuta lebih dikit, 1.100.000 gitu. Terus untuk cat itu 1.300.000, jadi udah 2.400.000 ya. Terus untuk beli part-partnya, untuk beli part-part aksesoris, onderdilnya itu sekitar 1 juta ya, kurang lebih. Jadi kurang lebih habis itu 3.400.000 kurang lebih. Bisa jadi seperti ini gitu, alhamdulillah. Tapi untuk kalian perlu ketahui, kalau misalkan kita di satu motor ini kita pindah-pindah tempat itu capek banget, capek cari partnya, mindahin motornya capek banget. Jadi lebih murah, tapi jadi lebih murah. Tapi kalau misalkan kita percayakan ke satu bengkel itu jauh lebih mahal karena mereka ada jasa untuk cari part gitu. Jadi ini adalah versi murahnya. Kalau kalian masih mau cari sendiri partnya, habis itu mau pisah-pisah bengkelnya, bengkel cat beda sendiri, bengkel mesin beda sendiri, itu lebih murah gitu. Jadi kurang lebih selama gua restorasi itu sudah habis 1 juta, habis itu cat 1.300.000, habis itu onderdil itu 500.000, terus tambah lagi 500.000, ya kurang lebih 3,5 juta lah kalau nggak salah. Jadi mungkin itu aja, gue puas banget karena ini adalah motor yang paling berkesan dalam hidup gue. Jadi dari zaman SMA 2006 gue sempet ngambek sama bokap karena waktu itu motor Shogun gue yang tahun 97 itu dijual. Terus katanya mau dibeliin motor, gue request motor Supra X125 atau Thunder, yang datang Supra Pit. Nah jadi gue sempet ngambek sama bokap, tapi dikasih pengertian sama nyokap. Dan sampai akhirnya ini ngikut gue SMA, ngikut gue kuliah, ngikut gue kerja, sampai akhirnya dipakai editor dan akhirnya gue perbaiki lagi gitu. Dari tahun 2006 ini alhamdulillah motornya masih sama gue gitu. Dan insya Allah kayaknya sih motor ini gak bakal gue jual berapapun harganya gitu, karena ini motor sangat bersejarah. Oke, kalau gitu paling itu dulu. Nah terus kenapa gue pakai handphone, karena mix harmoniknya habis baterai, jadi supaya efektif dan cepat kita pakai handphone aja nge-recordnya. Dan entar lagi lebaran, 2 hari lagi lebaran. Ini syuting 2 hari sebelum lebaran. Oke, kalau gitu jangan lupa like dan subscribe video ini. Semoga video ini bermanfaat dan semoga informasinya jelas. Dan kalau ada salah-salah kata gue mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Ikut nih, kita lihat. Coba lihat dulu nih. Lihat nih. Nah, gimana Mi motornya Mi? Motor Puan kayak baru nggak? Ya kan? Udah dibenerin. Nah, kayak baru nggak?
Enggak. Yang penting dirawat. Bagus nih. Iya, motor butut itu buat ini kan. Motor butut jadi bagus. Ah, ada lah pokoknya. Iya.